sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan katakan, satu-satunya kuandalkan. Andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, dan biarlah firman-Mu menjadi arahan bagi jalan-jalan hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu karena kami mengasihi dan menghormati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Selamat Natal, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini mari kita berjalan semakin kuat, semakin hebat bersama-sama dengan Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Biasanya di awal tahun kita mulai mengarahkan hati kita kepada tujuan hidup kita. Nah, hari ini kita perlu menyadari bahwa tujuan hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi duta kerajaan Allah. Gereja yang kuat adalah gereja yang menjadi duta besar kerajaan Allah. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Firman Tuhan berkata, kami adalah utusan-utusan Kristus. Dalam bahasa yang lain disebut ambasador. Itu berarti duta besar. Bukan sekedar suruhan biasa, tetapi duta besarnya kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa setiap kita orang percaya adalah duta besar kerajaan Allah. Berarti kita ada di dunia ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena kita ada di dunia ini untuk mewakili kerajaan Allah di bumi ini. Apapun tujuan kita sepanjang tahun ini atau sepanjang hidup kita, mari sadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, melalui kita, Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya. Allah ingin menyatakan kemuliaannya kepada dunia, sehingga banyak orang bersedia berdamai dengan Allah. Setiap orang bersedia menerima keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa punya kerinduan sepanjang tahun ini, punya rumah baru, punya mobil baru, punya hidup yang lebih baik. Itu enggak ada yang salah. Tetapi mari kita menyadari bahwa hidup kita bukan cuma itu.
Bahkan yang terutama yang Tuhan tegaskan kepada kita adalah setiap kita adalah utusan-utusan Allah bagi dunia. Setiap kita adalah representasi Allah bagi dunia. Ingat Bapak Ibu, saudara, di dalam hidup kita selama kita ada di muka bumi ini, Allah ingin menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kebenarannya melalui hidup kita. Sehingga orang lain boleh melihat kemuliaan Allah melalui kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di Norwegia ada sebuah kota kecil yang unik. Kota kecil itu bernama Kota Rujukan. Ini kota yang unik karena tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Kota ini terletak di lereng gunung Gaustatoppen yang begitu tinggi sehingga setiap kali matahari bersinar, kota ini tertutup oleh gunung yang tinggi. Karena berada di pinggir, di lembah, saudara, matahari muncul setiap bulan September sampai April. Sampai Maret lah, pas musim-musim dingin begitu. Matahari terbit, muncul. Tetapi mereka tidak bisa menerima cahaya matahari secara langsung. Karena tertutup gunung yang tinggi dan besar itu. Jadi warga Kota Rujukan kalau pengen menerima cahaya matahari langsung mereka mesti naik ke gunung. Naik beberapa ratus meter, kira-kira 500 meter ke tebing sedikit karena cahayanya muncul di situ. Pendiri kota itu Sam Ede tahun 1913 punya ide besar sebenarnya. Dia punya ide menempatkan cermin-cermin besar di ketinggian 400 meter, 500 meter dari permukaan tanah dengan tujuan nanti kalau mataharinya muncul cahayanya bisa dipantulkan oleh sinar matahari. Sejak tahun 1913 pendiri Kota Rujukan itu. Tapi sayang saudara karena keterbatasan dana dan keterbatasan teknologi waktu itu baru pada tahun 2013 oleh seorang bernama Martin Anderson berhasil merealisasikan. Jadi Pak Martin ini dengan tim naik ke gunung yang tinggi itu kira-kira 450 meter, kemudian memasang 3 cermin besar. Masing-masing cermin seukuran 17 meter persegi, dipasang 3 itu dengan harapan ketika matahari muncul pada bulan September sampai bulan Maret, cahayanya kemudian dipantulkan oleh cermin itu dan disorotkan ke alun-alun kota. Dan rencana itu berhasil saudara karena pantulan cahaya dari cermin-cermin besar itu dapat menerangi alun-alun seluas 600 meter persegi. Jadi menarik kalau mereka Natalan di alun-alun pasang pohon Natal tinggi, lalu kemudian warga kumpul di alun-alun dan mereka menikmati cahaya matahari secara langsung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini kota yang unik. Saya membayangkan bagaimana kerinduan warga Kota Rujukan mendapat cahaya matahari sampai mereka harus naik ke puncak, enggak sampai ke puncak, naik ke gunung yang tinggi. Tetapi sejak ada cermin besar itu mereka enggak perlu lagi naik. Mereka cukup kumpul di alun-alun dan menikmati cahaya matahari dari pantulan-pantulan cermin yang besar. Secara rohani sebagian besar umat manusia ini seperti orang-orang yang ada di Kota Rujukan ini. Ada gunung besar yang menghalangi umat manusia sehingga sulit melihat dan mengalami terang kasih Tuhan. Sulit memahami dan melihat kemurahan Tuhan, terang Tuhan dalam hidup mereka. Gunung yang besar itu bisa berupa keegoisan manusia, bisa berupa kesombongan, bisa berupa kebencian, serta pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Dan sama seperti sinar matahari itu bermanfaat bagi fisik maupun mental seseorang. Demikianlah terang Tuhan itu berfungsi maksimal untuk roh jiwa tubuh kita. Persoalannya adalah seperti yang tadi saya katakan, ada gunung besar yang seringkali menghalangi umat manusia untuk bisa melihat terang, kemuliaan, kasih karunia dan kebesaran Tuhan. Disinilah kita sebagai gereja Tuhan punya peran. Saudara dan saya harusnya menjadi cermin-cermin yang besar, yang bisa memantulkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia. Firman Tuhan berkata kita diutus menjadi duta besar kerajaan Allah.
Untuk apa? Untuk merepresentasikan kasih karunia Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan supaya kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi supaya lewat kita banyak orang melihat terang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka punya gambaran yang jelas tentang kasih Allah. Mereka punya gambaran yang jelas tentang kebenaran Allah. Dan mereka punya gambaran yang jelas tentang kasih karunia dan kemuliaan Allah. Lalu pagi hari ini sebagai duta besar kerajaan Allah, apa sebenarnya yang bisa kita tampilkan kepada dunia? Apa yang sedang ditunggu dunia kepada kita? Yang pertama saudara, yang pertama adalah perubahan hidup kita. Yang pertama adalah perubahan hidup kita. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang ingin dilihat dunia dari kita. Mereka ingin melihat perubahan hidup kita. Mereka ingin melihat saat kita menjadi murid Kristus, adakah perubahan hidup yang kelihatan. Kalau dulu pencuri, egois, sekarang menjadi pemberi. Kalau dulu pemarah, sekarang menjadi peramah. Kalau dulu hidupnya untuk kepentingan diri sendiri, sekarang hidup untuk kepentingan orang lain. Hidup dengan moral-moral yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu hidupnya negatif, pola pikirnya negatif, pesimis, ragu-ragu, khawatir. Tetapi sejak kita menjadi murid Kristus, kita menjadi orang yang antusias, positif, berpikir yang baik, penuh damai dan sukacita. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia adalah untuk menunjukkan kualitas hidup kita, perubahan hidup kita di dalam Kristus. Persoalannya boleh sama dengan tetangga kita. Pergumulannya boleh sama seperti yang dihadapi orang banyak. Yang lain ngadepi corona, kita juga ngadepi corona. Yang lain sedang berjuang masalah kesehatan, kita juga berjuang dalam hal kesehatan. Yang lain sedang bergumul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, kita juga punya pergumulan yang sama. Bedanya adalah yang mereka tunggu, kalau kita anak-anak Tuhan, pastikan ada perubahan hidup yang kelihatan, karakter kita kelihatan, sikap hidup kita kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kenapa perubahan hidup ini begitu penting untuk kita munculkan? Ketika tidak ada perubahan hidup dalam diri kita, mereka akan melihat Yesus dan kekristenan itu nggak ada bedanya sama agama-agama yang lain. Bukankah agama-agama yang lain juga mengajarkan kebaikan? Bukankah agama-agama yang lain juga mengajarkan yang baik? Itu sebabnya kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, mereka melihat Yesus dan kekristenan hanya seperti agama-agama yang lain. Tapi ketika ada perubahan hidup di dalam kita, semakin berkualitas, semakin serupa dengan Kristus, maka mereka mulai melihat bahwa kekristenan ternyata bukan sekedar agama. Kekristenan adalah jalan hidup. Seperti yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus tidak menawarkan agama baru, tapi Yesus menawarkan kehidupan yang baru. Dan bagaimana dunia boleh melihat itu? Lewat hidup saudara dan saya. Satu waktu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia kepala pemungut cukai. Tidak hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia kepala pemungut cukai. Jelas Sakeus merintis karir ini dengan susah payah, dengan perjuangan, sampai dia menduduki posisi yang luar biasa, kepala pemungut cukai. Sayangnya, pemungut cukai pada zaman itu dimusuhi oleh masyarakat Yahudi. Kenapa? Karena mereka dianggap berpihak kepada kekaisaran Romawi. Mereka dianggap berpihak kepada penjajah. Waktu itu pemungut cukai berhak menarik pajak yang diperintahkan oleh Romawi. Dan narik pajaknya kelewatan. Kalau seseorang kena pajak 1 juta, pemungut cukai bisa ngambil 3 juta. Yang 2 juta masuk kantong sendiri. Dan itu boleh. Itu sebabnya para pemungut cukai ini dimusuhi oleh masyarakat Yahudi. Kenapa? Mungkin kalau di Indonesia mungkin ante londo, londo ireng.
orang-orang pribumi yang berpihak kepada penjajah untuk menindas bangsanya sendiri. Itu sebabnya pemungut cukai sangat dibenci orang. Karena sudah dianggap berkhianat kepada bangsanya, menindas bangsanya sendiri. Nah, Sakeus lebih dari itu karena dia disebut sebagai kepala pemungut cukai. Ini orang yang sangat dibenci luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Orang menganggap ini inti pentroko. Satu kali waktu Yesus berjalan ke Samaria dan hendak keluar Samaria. Tapi ketika Sakeus mendengar Yesus ada di Samaria, dia berpikir, siapakah Yesus itu? Dia berusaha mencari Yesus. Tapi karena badannya pendek dan dia dibenci masyarakat, dia susah sekali mendapat akses. Dia muter cari jalan lain, dia naik pohon. Dia pengen lihat siapa Yesus itu. Tapi kejadian yang menarik adalah manakala Yesus melewati pohon di mana Sakeus berada. Tiba-tiba Yesus mendongakkan kepalanya ke atas dan berkata, "Sakeus, turun. Aku harus menumpang ke rumahmu. Aku harus nginep di rumahmu. Aku harus mampir ke rumahmu." Saudara, ini bicara bahwa Yesus begitu antusias melihat orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi saya nggak mau ngomongin itu lebih dalam. Yang saya mau omongin adalah respon masyarakat waktu itu. Apa yang terjadi, saudara? Pengikut Yesus yang awalnya banyak mengagumi Yesus demikian rupa. Tapi tiba-tiba ketika Yesus berkata, "Sakeus, turun, aku harus mampir ke rumahmu." Orang banyak tiba-tiba bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata, maka bersungut-sungutlah mereka yang awal-awalnya mengagumi Yesus jadi jengkel. Apa Yesus nggak tahu bahwa ini adalah musuh masyarakat? Apa Yesus nggak tahu bahwa ini adalah pengkhianat bangsa kami? Apa Yesus nggak tahu bahwa ini adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa? Semua ribut, saudara. Bahkan ketika Yesus jalan bersama Sakeus pergi ke rumahnya, semua orang masih ngomel bersungut-sungut. Tapi saudara tahu, ketika tiba-tiba Sakeus berkata, "Saya mau ngomong, mulai hari ini setengah dari kekayaanku ku bagi-bagi kepada orang-orang miskin. Dan semua orang yang pernah kurugikan, aku akan menggantinya 4 kali lipat." Kelakep semua. Semua yang bersungut-sungut tiba-tiba diam, berhenti. Mungkin saya membayangkan semua pada ngaco-ngaku miskin semua biar dapat jatah dari Sakeus. Atau mungkin, tapi yang paling jelas adalah sejak Sakeus berkata, "Mulai hari ini separuh, setengah dari kekayaanku ku bagi-bagi kepada orang miskin. Mulai hari ini orang yang pernah kurugikan, ku ganti 4 kali lipat." Orang berhenti untuk menghujat Sakeus. Orang berhenti untuk bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat langsung sebuah perubahan hidup. Kekristenan bukan sekedar teori. Kekristenan bukan sekedar cara berpikir. Kekristenan bukan sekedar filosofi. Tetapi kekristenan adalah cara hidup. Itu sebabnya hari ini mari pastikan bahwa kita sungguh-sungguh terhubung dengan Yesus Juru Selamat kita. Dan kita mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Karena ketika ada perubahan hidup yang nyata, orang di luar sana tidak akan pusing apakah Yesus itu Tuhan atau enggak. Mereka enggak bingung Tuhanmu 3 atau 4 atau 1. Tapi ketika mereka melihat perubahan hidup kita, mereka berkata, sungguh orang-orang yang menjadi murid Yesus punya jalan hidup yang benar. Dan Bapak Ibu, ini tantangan kita bersama hari-hari ini. Jangan gagal fokus, pastikan 2021 ini kita sungguh-sungguh punya prioritas. Tuhan, aku mau bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena perubahan hidupku lah yang membuat orang melihat Engkau dan memuliakan Engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu hal yang kedua adalah karya hidup kita. Yesus pernah berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia. Sehingga mereka melihat apa saudara? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Jadi biarlah orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Lewat apa yang kita buat, lewat apa yang kita kerjakan, orang lain bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kekristenan bukan sekedar teori, tetapi karya nyata. Yesus tidak hanya dikenal dengan karakter ilahinya yang penuh kasih. Yesus tidak dikenal hanya karena pengajarannya yang powerful. Tapi Yesus juga dikenal karena Yesus menjawab kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak hanya dikenal sebagai orang yang gak kompromi dengan dosa. Tetapi Yesus juga dikenal sebagai orang yang penuh belas kasihan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memeluk orang-orang yang terluka dan terpinggirkan. Inilah karya Yesus. Yesus datang untuk menjawab kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dunia sedang menantikan kontribusi kita sebagai orang-orang percaya. Kampung halaman saya di Desaku, Kabupaten Grobogan. Papi saya menggembalakan di sana. Tapi kira-kira mungkin sudah hampir 5 tahun atau hampir 10 tahun terakhir ini, karena usia beliau sudah lanjut, digantikan oleh hamba Tuhan. Nah, kebetulan kakak ipar saya sendiri yang menggembalakan. Nah, saya mau menceritakan, gereja itu kecil, saudara, gak terlalu banyak. Tapi salah satu jemaat itu tinggal di sebuah dusun yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi, yang lebih melosok lagi. Tapi anak Tuhan yang satu ini pengen jadi berkat di kampungnya. Ringkas cerita, satu jemaat ini bersama Bapak Ibu Gembalanya berdoa, Tuhan apa yang bisa kami buat. Pada waktu itu ya semacam gereja kita juga ada superbook ya waktu itu ya. Di sana juga ada superbook di gereja. Lalu kemudian terbangunlah network, jaringan dengan CBN. Gak cuma dengan superbook, waktu itu ada program sumur bor. Kebetulan kampung yang jauh dari perkotaan itu susah sekali air. Dan jemaat itu berkata, Pak Pendeta, kalau ada dana, lahan saya ada, bisa dibuatkan sumur. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Ada dana dari yayasan yang superbook itu, mereka bikin dana yang mau buat sumur bor, ada dana dari situ. Kakak saya kemudian kontak, dari situlah lalu kemudian disepakati buat sumur bor. Jadi rumah jemaat itu adalah ada halamannya, dan halaman itu didedikasikan untuk dibuat sumur bor, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan satu kampung. Wah, orang kampung senang sekali, saudara. Pada hari pembuatan sumur bor itu, semua pada datang nonton, termasuk anak-anak. Nah, ketika anak-anak kumpul, saudara, kakak saya, jadi ibu gembalanya itu kemudian kepikiran, kenapa nggak nonton superbook, saudara? Jadi rumah itu kemudian, yuk kita nonton film kartun. Nonton di situ. Nonton di situ, anak-anak ternyata senang. Dan orang tua boleh, gak cuma boleh, orang tuanya ikut nonton. Jadi satu kampung tuh anak-anak ada kira-kira 20-an anak itu nonton superbook. Lalu orang tuanya ngobrol di luar dengan bapak ibu gembalanya. Dengan bapak gembalanya ngobrol di luar. Sedangkan ibu gembalanya ngajar sekolah minggu juga ambil superbook. Besoknya saudara, kapan lagi kita mau nonton lagi? Minggu depan nonton lagi. Mereka bawa makanan sendiri-sendiri. Dan itu proses terulang. Kemarin pas Natal, mereka bikin Natal bersama. Ada banyak orang-orang di situ yang menikmati jalan kebenaran dan kehidupan. Kapan saudara? Ketika ada orang-orang percaya yang melakukan karya nyata. Gak cuma teori.
Buat mereka, kebutuhan mereka air. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu. Mereka butuh tontonan dan mereka nonton film. Nggak ada sinyal di situ. Susah sekali, jadi bawa TV besar sendiri. Bawa peralatan sendiri. Dan mereka sukacita. Beberapa waktu bikin pesta ulang tahun, bikin acara di situ. Anak-anak kumpul, orang tuanya nongkrong sambil makan singkong di situ. Dan mereka happy-happy. Nggak ada urusan dengan soal agama. Karena buat mereka, selama kita punya karya yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tanggung jawab kita yang dinanti dunia. Perubahan hidup kita dan karya hidup kita. Tapi tahukah saudara, menjadi seorang duta besar, boleh pemain musik maju ke depan. Seorang duta besar tidak hanya menerima tugas untuk merepresentasikan kerajaannya, untuk merepresentasikan kerajaan Allah. Tapi kita mesti tahu bahwa seorang duta besar juga diberi kekebalan diplomatik. Kita diberi otoritas karena siapa yang mengganggu kita sebenarnya sedang mengganggu kerajaan Allah. Kita diberi kuasa untuk menerima seluruh sumber daya kerajaan Allah untuk menjalankan tugas kita. Manakala Yesus menyatakan kasih, kuasa dan kebenaran Bapa di sorga, Yesus juga disupport oleh kerajaan Allah. Dan ketika Tuhan mengutus kita, Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan juga akan memperlengkapi kita dan menjamin hidup kita. Saat kita fokus mengerjakan agenda-agenda kerajaan Allah, Allah juga fokus ngurusi kita. Saya percaya kalau kita sibuk ngurusi orang lain atas nama Tuhan, Tuhan akan sibuk ngurusi kita. Tapi ketika kita sibuk ngurusi diri sendiri, Tuhan sibuk ngurusi orang lain. Satu-satunya alasan kita masih hidup di dunia ini, saudara, bukankah Tuhan sudah menjamin kerajaan sorga buat kita? Bukankah di sorga jauh lebih baik? Rasul Paulus berkata, kalau nurut pengen aku mending ada di sorga sekarang, bebas dari air mata, gak perlu lagi bergumul. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sampai hari ini, satu-satunya alasan cuma satu. Supaya lewat hidup kita, orang lain melihat perubahan hidup kita. Orang lain melihat karya hidup kita. Sehingga mereka melihat sumber hidup kita. Dan mereka memuliakan Allah di sorga. Pastikan hidup kita sungguh-sungguh ngurusi kerajaan Allah. Mari kita belajar ngurusi orang lain atas nama Tuhan. Kita adalah utusan-utusan Allah untuk menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, menyatakan kuasa kepada orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah, Tuhan akan sibuk ngurusi kita. Tidak pernah berhutang Tuhan kita itu. Ketika kita lebih sibuk untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan justru akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati saudara dan saya. Orang-orang yang semangat bagi kerajaan Allah adalah orang-orang yang siap untuk menikmati berkat dan kemuliaan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kepada Tuhan. Ya tahun ini kita berjalan menjadi duta besar kerajaan Allah. Kau sempurna. Bukan kehendakku yang jadi, bukan mimpi-mimpiku yang jadi, tapi kehendak dan rencanamu yang jadi atas hidupku. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun yang sulit diprediksi. Seperti tahun kemarin karena COVID-19 juga belum tahu kapan selesainya. Tetapi yang penting kita tahu pasti. Sekalipun banyak hal kita nggak tahu, tetapi yang penting kita tahu pasti bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Allah yang besar itu bersama-sama dengan kita. Justru ketika ada badai, ada situasi-situasi yang sepertinya sulit diprediksi, justru saat itulah kita bisa membuktikan bahwa Allah kita hebat, Allah kita besar. Amin. Tapi tahukah kita dirancang Tuhan bukan cuma untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati kemuliaan Tuhan, Jesus. tapi lewat hidup kita, orang lain juga boleh mengalaminya dan mereka juga memuliakan Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk menyatakan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, mari tunjukkan damai sejahtera Tuhan, sukacita, hidup yang positif, hidup yang penuh semangat. Dan orang lain melihat, kenapa kamu bisa seperti itu? Karena aku punya sumber yang tidak terbatas, Yesus Kristus namanya. Inilah waktunya di tengah-tengah kegoncangan, kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tergoncangkan. Hidup kita tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Dan orang lain boleh melihat kita adalah tanda ajaib dari Tuhan yang diutus buat mereka. Hidupku menggenapi firman. Mari minta kepada Tuhan biar tahun ini menjadi tahun mujizat bagi kami. Biar tahun ini menjadi tahun penuh rahmat bagi kami. Biar ada tanda-tanda heran bersama-sama dengan kami. Biar kami mengalami kemustahilan Tuhan. Biar jalan-jalan kami melampaui kemustahilan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari minta kepada Tuhan supaya kita pergi dan menjadi berkat. Ketika kemuliaan mujizat turun atas kita. Haleluya. Kau bersama
memberkati kami. Terima kasih. Biar firman-Mu tertancap kuat dalam roh kami Tuhan. Kami boleh menghadapi situasi yang sama dengan orang-orang sekitar kami. Tapi biarlah kami tetap punya respon yang benar. Pikiran-pikiran yang positif, sikap hidup yang positif, gaya hidup yang terus menjadi berkat, tidak memikirkan diri kami sendiri. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami banyak orang, termasuk kami mungkin Tuhan, kami mau tetap percaya, berharap kepada Engkau. Kami mau mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah orang lain memuliakan Engkau lewat hidup kami, lewat perubahan hidup kami, lewat karya hidup kami. Mereka boleh melihat sumber hidup kami yang tak terbatas, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan maju sepanjang tahun 2021. Biarlah kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan tersedia bagi orang-orang yang berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan